Tapi kalau tidak terwujud negara yang jauh lebih baik, bebas korupsi, malah yang terjadi adalah negara yang penuh dengan manipulasi. Ketika orang mengkritik malah diserang dengan buzzer. Saya kira kalau mendengar video ini buzzer siap-siap juga ini kayaknya untuk menyerang balik ya. Ya Sobat Hera sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini, keren cadas ya. Masih dalam Rayu, apa itu Rayu? Refli Answer, You Understand ya. Melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sikap kritis BUMN ya, makan dari pemerintah dan lain sebagainya, yang saya yakin memunculkan pro dan kontra. Tapi saya katakan dalam Twitter, tidak apa-apa pro dan kontra itu. Toh kita tidak mati juga dengan pro dan kontra. Yang penting, yang harus kita jaga ruang demokrasinya. Ruang demokrasi itu selama dia masih lebar, tidak pengap, dan tidak dikuasai oleh satu kelompok atau satu golongan saja, bahkan oleh kekuatan koersif negara, maka kita masih bisa menghirup udara segar ya. Saya kira Allah yang Maha Kuasa luas, rezeki bisa di mana saja, Sobat Hera sekalian. Apa yang ingin saya bahas? Mengenai hal-hal yang barangkali berbeda pendapat dengan pemerintah. Jadi waktu saya diadu dengan kelompok yang so-called pro pemerintah, padahal saya tidak suka dia katakan anti, karena saya mengkritik itu bukan karena saya tidak suka. Makanya saya katakan, menurut ilmu saya benar, saya akan katakan benar. Tapi kalau dalam pemahaman ilmu saya keliru, saya akan katakan keliru. Tahun 2016, pernah saya mengatakan Ahok tidak perlu dinonaktifkan dalam kondisi dia sebagai tersangka waktu itu. Bahkan terdakwa. Waduh, itu ribut, memancing pro dan kontra. Tapi saya punya argumen-argumen. Salah satunya bisa dilihat di buku ini argumen-argumennya. Tapi kelompok yang pro pemerintah senang dengan pendapat itu ya, karena kebetulan sama kepentingannya kan. Tetapi begitu saya mengatakan saya tidak sepakat dengan Perpu Ormas karena Perpu Ormas tersebut bisa mematikan organisasi, bisa melangkahi kebebasan berkumpul dan berserikat, karena bisa membunuh ormas tanpa due process of law. Waduh, giliran. Giliran kelompok pro pemerintah memaki-maki saya ya kan. Bahkan dikatakan HTI segala. Inilah susahnya. Makanya kalau dealing with politician dan pendukung-pendukungnya, ya mudah sekali. Kalau kita sepakat, kalau kita misalnya pendapatnya sama, dipuji. Tapi kalau pendapatnya berbeda, dicaci maki. Biasa. Makanya saya katakan, kalau kita mau enaknya saja hidup, mudah. Ketika kita menjabat sesuatu, diam saja. Kalau diam kan tidak ada kontribusinya. Atau kita mau cari kontribusi, benarkan semua. Apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dikatakan penguasa. Kan tidak begitu fungsi academician atau intelektual. Kalau seorang intelektual sudah tidak lagi kritis, maka dia sudah mati. Kata Benda, pengkhianatan seorang intelektual ya. Kenapa? Kalau dia capture by the state, ya sudah hilang keintelektualan dan keakademisiannya. Jadi mempertahankan ruang kebebasan memang tidak gampang. Tapi ini harus kita pelihara Sobat Hera sekalian. Kenapa? Karena kita berdarah-darah mempertahankan dan menciptakannya pada tahun 1998. Mungkin Sobat Hera yang masih 20-an tahun, 30-an tahun, masih kecil pada waktu itu, tidak merasakan bagaimana represifnya pemerintahan Orde Baru. Mana bisa kita membuat hal seperti ini. Tapi jangan lupa, ketika kita ada alam demokratis seperti ini, bukan kerjaan satu orang. Ini adalah kerjaan semua komponen masyarakat, terutama mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR pada tahun 98 yang memaksa Soeharto mundur. Hal yang sama terjadi juga pada tahun 66, Sobat Hera sekalian. Ketika komponen mahasiswa juga memaksa Bung Karno akhirnya dipecat, diberhentikan oleh MPRS. Jadi ruang demokrasi itu akan kita perjuangkan dan kita jaga terus-menerus. Nah, yang saya juga tidak setuju adalah seperti yang sudah saya bahas dengan presidensial threshold. Presidensial threshold itu menurut saya mematikan bibit-bibit pemimpin bangsa. Juga saya sudah tulis di sini. Kenapa? Dengan presidensial threshold, sudah saya bahas dalam video sebelumnya, yang terjadi adalah kita dihadapkan pada dua calon. Pasti. Dan ternyata
apa yang saya katakan di dalam perdebatan di Kompas TV terjadi. Ya, termasuk orang yang sebenarnya menentang yang namanya presidensial threshold. Kenapa? Oke, itu Karena, nanti lagi. karena itu yang akan membelah jangan dibelok. head to head. Selalu head to head. Dan jangan lupa 2019 potensi head to head dan pembelahan masyarakat sangat mungkin terjadi. Cebong dan kampret kemudian membelah masyarakat seperti ini. Karena itu 2024 saya berharap presidensial threshold dihapuskan. Tapi jangan salah sobat RH sekalian. Mereka yang mendukung presidensial threshold juga orang-orang yang dulunya bahkan memperjuangkan calon presiden independen. Coba bayangkan. Kebetulan pernah suatu masa, saya tidak mau menyebut nama, aktivis memperjuangkan calon presiden independen. Saya menjadi ahlinya di MK, kemudian lawyernya juga sekarang aktivis partai politik, tapi sekarang malah jadi juru bicara mempertahankan presidensial threshold. Padahal dengan tanpa threshold saja sebenarnya ruangnya agak bebas, apalagi ditambah calon independen. Ini tidak, ruangnya mau dipersempit, calon independen sudah tidak boleh. Kemudian presidensial threshold hanya menyebabkan 2 pasangan calon karena semua partai politik diambil oleh yang saya katakan kartel politik ya. Saya juga menulis di sini. Jadi ada beberapa tema yang mungkin tidak sesuai dengan arus kekuasaan. Jadi saya menulis debat ambang batas. Bahkan soal ambang batas ini, presidensial threshold ini, saya juga pernah menulis tahun 2009 ketika MK menolak permohonan penghapusan presidensial threshold yang saya katakan sebagai robohnya tiang demokrasi. Jadi bukan kemarin-kemarin saja, saya juga menulis tentang Perpu Ormas. Judulnya Irasionalitas Perpu Ormas. Yang ngeri-ngeri sedap sesungguhnya ketika saya menulis di harian Kompas, judulnya Memimpin Penegakan Hukum. 25 Oktober 2017, sobat RH sekalian. Sudah 2,5 tahun yang lalu ya, bukan sekarang saja. Saya mengkritik keras terhadap pemerintahan Jokowi. Nanti dibaca ya, Memimpin Penegakan Hukum. Apa yang saya kritik? Begini, pertama, sebagai akademisi kan kita harus objektif. Saya puji pemerintahan Jokowi dalam 2 hal. Saya ibaratkan Pak Jokowi sedang mengambil mata kuliah. Mata kuliahnya ada 3. Mata kuliah politik, mata kuliah ekonomi, dan mata kuliah hukum. Untuk mata kuliah ekonomi, karena passionnya di sana, presiden, maka saya katakan lulus dengan nilai A, dengan nilai yang baik. Karena pada waktu itu kan getol sekali pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dan saya kira itulah sampai sekarang kan kebanggaan dari Presiden Jokowi, membangun infrastruktur itu. Mata kuliah kedua, saya juga puji. Yang juga saya sampaikan di debat saya dengan kelompok pro pemerintah dan kelompok so-called dianggap sebagai oposisi. Padahal saya pada waktu itu masih menjadi komisaris. Mata kuliah kedua mengenai konsolidasi politik, mengenai politik saya juga puji. Kenapa? Pasca pemilu 2014, politik Indonesia terbelah 2 menjadi 2 koalisi besar. 1 KIH, 2 KMP. Masih ingat ya? KIH itu adalah Koalisi Indonesia Hebat, KMP itu adalah Koalisi Merah Putih. KIH anggotanya PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. Hanya 4 partai politik saja. Sementara KMP dihuni oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai PKS, dan Partai P3. 5 partai politik. Nah, waktu itu Demokrat agak bingung mau kemana. Mungkin dia pengen ke KIH, tapi di KIH ada soal-soal yang membuat Demokrat tidak pernah bisa masuk di koalisi itu. Maka akhirnya bergabung dengan KMP. Terbukti kemudian kelompok KMP ini bisa menguasai parlemen, pimpinan MPR dan pimpinan DPR. Tetapi 2016 koalisi tersebut hancur, lebur. Dimulai dari PAN ikut bergabung, Golkar ikut bergabung dalam pemerintahan Jokowi, P3 ikut bergabung. Maka akhirnya oposisi hanya 2 partai saja yang secara terang-terangan, walaupun oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial. Hanya Gerindra dan PKS saja yang terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi. Demokrat lagi-lagi mengambil posisi abu-abu. Makanya saya puji
pemerintahan Jokowi yang sudah berhasil melakukan konsolidasi politik yang luar biasa. Tetapi memang di mana-mana tidak ada partai yang mau ikut yang pecundang. Tidak ada partai yang mau ikut yang kalah. Pasti mau ikut yang menang. Jadi kita jangan khawatir. Walaupun awalnya minoritas, ketika menang maka semua orang akan ikut. Makanya dalam pelajaran ini Presiden Jokowi lulus juga, A juga. Tapi karena saya ini orang hukum, tibalah pada pelajaran hukum. Yaitu mata kuliah yang spesifiknya adalah penegakan hukum, law enforcement. Di situ saya mulai merasa di negeri ini soal penegakan hukum. Kalau kita ambil kaitannya dengan pemberantasan korupsi misalnya. Saya tantang Sobat RH sekalian. Siapa di antara Sobat RH sekalian dan netizen sekalian? Apakah kita merasa bahwa negara kita sudah jauh lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi? Saya malah merasa miris. Karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada revisi Undang-Undang KPK yang memperlemah KPK. Ada rekrutmen KPK yang kemudian ditengarai terlalu banyak pesanan dan lain sebagainya. 2 kali rekrutmen pimpinan KPK oleh pemerintahan Presiden Jokowi justru diwarnai politisasi. Dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasinya untuk betul-betul stand dalam pemberantasan korupsi. Nah, sebagai warga negara tidak salah kalau kita mengkritik dan mengingatkan. Karena indeks persepsi korupsi kita masih berkisar di angka 39. Artinya kita masih tergolong negara-negara yang korup. Kalau kita lihat skala meternya, 0 sampai 25 itu sangat korup. 25 ke atas sampai 50 itu korup, di mana kita berada di dalamnya. 50 ke atas 75 itu negara yang lumayan. 75 ke atas sampai 100 tidak ada negara 100. Artinya negara itu seperti Firdaus, seperti surga. Negara yang sangat bersih. Kita masih harus berjuang untuk menjadi negara yang bersih tersebut. Dan saya tidak melihat, Sobat RH sekalian, bahwa pemerintahan sekarang serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Terlepas dari misalnya menteri-menteri yang diangkat dan lain sebagainya. Kita lihat apakah ada keseriusan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Indikatornya adalah mampukah misalnya di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi terdongkrak indeks persepsi korupsi kita. Kalau terdongkrak, alhamdulillahirrabbilalamin. Mumpung sekarang bulan puasa, kita berdoa sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak terwujud negara yang jauh lebih baik, bebas korupsi, malah yang terjadi adalah negara yang penuh dengan manipulasi. Ketika orang mengkritik malah diserang dengan buzzer. Saya kira kalau mendengar video ini buzzer siap-siap juga ini kayaknya untuk menyerang balik ya. Ada yang mengancam nanti kalau Refli Harun ngomong soal BUMN, wah nanti boroknya akan dibuka. Waduh ya, saya nggak khawatir Sobat RH sekalian. Kenapa saya nggak khawatir? Karena insya Allah ketika menjalankan amanah sebagai komisaris di BUMN, bahkan komisaris utama, dan saya tuliskan di sini, saya katakan, saya melakukan 3 hal yang barangkali sulit dilakukan oleh komisaris yang lainnya. Apa itu? 1, selama 5 tahun menjadi komisaris utama, baik di Jasa Marga maupun di Pelindo 1, saya tidak pernah merekrut 1 orang karyawan pun. Bisa dicek. Tidak pernah. Padahal saya komut. Bahkan pegawai sekretariat Dekom pun, sekretaris Dekom pun, atau misalnya komite audit atau komite renumerasi, tidak pernah saya rekrut karena perkoncoan dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut sudah ada atau baru saya kenal ketika mereka menjalani proses rekrutmen. Semuanya terbuka. 1, waduh jadinya membanggakan diri sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya ingin memberikan contoh saja. Yang kedua, tidak pernah saya terlibat dalam proyek apapun. Karena saya bukan pengusaha. Dan nggak ngerti juga cara bisnisnya. Jadi walaupun pembangunan jalan di Jasa Marga triliunan rupiah, mana pernah saya cawe-cawe sedikit pun. Jadi banyak teman-teman yang mau minta proyek A, proyek B, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang saya layani. Kalau mereka mengajukan proposal, saya panggil ke Dewan Komisaris, lalu panggil direksi, silakan presentasi. Kalau dianggap bagus, silahkan urus dengan direksi. Kalau enggak, ya sudah. Dan saya bilang, untuk saya 0 rupiah. Bahkan 1 rupiah pun tidak boleh. Sampai teman saya mengeluh, waduh nggak bisa diajak kerja sama ini Pak Refli ini.
Memang begitulah. Nah yang ketiga, saya juga tidak pernah mendapatkan penghasilan tambahan selain honor yang diberikan. Atau kalau misalnya ada perjalanan dinas keluar kota, ya dapatlah penghasilan tambahan 1 juta per hari. Kalau perjalanannya 2 hari ya 2 juta, kira-kira begitu. Jadi ya saya tenang saja. Kita kan harus sudah berterima kasih dengan pendapatan yang menurut saya cukup besar dan kita harus syukuri. Jadi kalau orang masih juga grabbing padahal gajinya sudah lumayan besar, wah kebangetan. Saya kira itu saja Sobat RH sekalian ya. Sedikit curhat ya. Sebenarnya bukan curhat juga. Saya menginginkan bahwa kita punya standar nilai dan etika, punya standar pengetahuan, punya standar sikap, punya standar idealisme ketika kita memilih sebuah jalan. Kalau di RH, jalur saya upayakan menjadi jalan lurus. Ya demikianlah Sobat RH sekalian. Tetap di channel yang keren cadas ini. Karena di sini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.